Halo semua, kita mau ngebahas-bahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah masuk ke DM gua seputar tentang kalau modal sedang sampai 100 juta ini aman nggak sih? Dan kenapa kalau modal gede itu malah bisa hancur juga? Padahal katanya kalau semakin gede modal semakin aman, tapi kok nggak juga gitu loh. Malah jadi bumerang juga ya. Malah jadi bumerang, malah ada yang sampai masuk dari modal 50, 75 atau 1 juta dengan semangat yang luar biasa, menggebu-gebu dan mentok gitu, yang ujung-ujungnya malah jadi apa ya, jadi bunuh diri buat dia gitu. Semangat gitu ya. Ya kan. Nah, pertanyaan pertama ini lagi nih pertanyaannya, bener nggak sih orang-orang yang mikir kalau modal gede itu udah pasti lebih aman di forex gitu? Ya maksud mereka tuh mungkin karena kan logika mereka pasti bakal begitu ya. Ya karena modalnya gede nih, rasanya aman gitu. Modal gede rasanya aman gitu kan. Ya kan lu punya modal lebih ya, seharusnya kan bisa tahan floatingnya jauh lebih kuat, bisa lebih fleksibel ngatur resiko, sama bisa cuan yang lebih kerasa juga gitu. Iya. Tapi kenapa malah banyak yang boncos? Harusnya kan begitu ya. Seharusnya Iya. Seharusnya semakin gede modal, seharusnya semakin bisa fleksibel ngatur resiko. Profitnya juga masih bukan masih lagi, malah bisa makin lebih gede kan. Coba balik lagi ya. Cuma balik lagi, kenapa? Karena kalau orang yang begini adalah, kalau kata gue, satu pemikiran di awal sih, mindset lagi. Resiko di depan. Seharusnya. Tapi kalau begitu adalah mereka mikirnya adalah untung di depan. Modal gue dari 100 juta bisa jadi berapa nih? Berarti udah lupa akan ada resiko tuh. Udah lupa akan ada resiko, udah pasti 100% tuh, lupakan resiko. Karena gini Jack, kalau di otaknya udah 100 juta gue bisa jadi berapa? Itu kayak orang langsung nanya, gue bisa untung berapa? Iya benar. Coba kalau pertanyaannya dibalik, 100 juta gue ini resikonya bisa berapa? Artinya dia benar-benar mikirkan untuk modal gue jangan sampai habis. Iya. Kalau misalkan gue sebut deh, kalau gue pola pikirnya begini ya, Jack, 100 juta bisa jadi berapa? Secara data Ton bisa mengatakan ini kalau lu drawdownnya itu di angka 50% bisa sampai 500%. 50 drawdown, 50% drawdown bisa dapat sampai 500% setahun. Wih, pengen dong. Ya kan kalau ngomongnya secara untung ya, itu kan dia nggak tahu resikonya 50% tuh segimana kan? Oh, gue sanggup nanggung Jack 50% Jack, ya lah. Bisa dapat 500%. Masa sih bro? Udah, orang di awal pasti bakal kayak begitu kan? Iya sih benar. Tapi kalau orang udah benar-benar bikin resiko 50%, wah terlalu gede. Terlalu gede. Bisa nggak lebih kecil? Gue pengen maksimumnya di angka 20% ya. Dari 100 juta turun ke 80 juta aja. 20 jutanya hilang, itu nggak masalah lah. Gue masih ada spare 80 juta yang bisa gue putarkan lagi. Beda loh pola pikirnya. Iya. Tapi profitnya lebih kecil, nggak apa-apa. Yang penting resikonya benar-benar terukur. Beda nggak cara pikirnya? Beda. Udah beda. Iya. Kadang gini sih, ya kita ngambil contoh dari teman kita lah ya, yang bilangnya ya oke lah resiko segitu karena dia mikirnya ya dia udah punya bisnis juga kan. Jadi, udah pernah menjalankan bisnis. Udah pernah ngejalanin bisnis, jadi ya udah gitu karena udah kebiasaan resikonya sekian atau bisa apa? Bisa dapetin keuntungan, bisa biasa ngadepin resiko. Iya. Trading bagi dia ya sama aja lah. Iya, dia bilangnya gitu lah, sama aja. Pasti jalanin sama dia. Beda. Kok deg-degan ya? Gak gitu dia. Karena pengen uninstall ininya. Uninstall aplikasinya. Iya. Supaya dia nggak mantau terus dan dia nggak deg-degan. Kenapa? Ya balik lagi, orang ngomongin teori di awal sama praktek itu ya beda. Iya, ngejalaninnya beda. Balik lagi ke situ. Rasanya beda, benar Jack. Jadi kalau misalkan ya bisa bikin boncos padahal modalnya gede dan bisa fleksibel, apa sih? Ya karena nggak mikir resiko di depan. Udah itulah intinya. Itu mungkin kalian bisa renungkan ya. Sepenting apa sih resiko di depan? Karena pasti kalau misalkan yang nonton begini orang yang mikirin resiko mulu. Ya itu realitanya gak sih? Itu realitanya masalahnya. Begitu. Bukan challenge dari 300 bisa sampai berapa juta gitu kan? Nggak gitu. ya challenge dulu. Belum tentu berhasil. Iya. Anggap dia berhasil. Berarti kalau misalkan ngubah 300.000 jadi puluhan juta, itu udah berapa persen? Iya. Berarti resikonya udah bisa MC kan? Udah pasti, bukan udah bisa. Pasti MC. Gitu. Jadi nggak terukur banget. Ya kalau berhasil mungkin hoki lah ya. Atau di pas waktunya gitu. Di pas waktunya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu juga. Berarti kalau misalkan dia ngubah 300.000 jadi, let's say kita sebut 50 juta lah. 50 juta. Artinya kalau modal 3 juta bisa jadi 500. Modal 300 bisa jadi 50 M. Iya. Tapi kenapa nggak begitu? Kalau ngomongin dari segi resiko ya, minus itu
udah pasti stop out, maksudnya tuh nggak terukur banget, Nggak terukur banget, itu terlalu apa ya, malah nggak bisa diukur lagi. nggak bisa diukur. Malah kalau kata gue, malah resiko hancurnya itu bukan 100% pasti hancur kalau yang begitu. Iya. Karena mikirin untung di depan, nggak mikirin risiko di depan. Pasti banyak yang tergoda kok Iya, yang kayak bener. begitu. Bahkan yang modalnya ratus pun masih bakal mikir untung di depan. Tapi banyak yang kejadian kayak gitu tuh modal-modalnya segimana sih? Dari modal menengah Biasanya atau yang di atas? modal-modal kecil sih. Modal-modal kecil ya? Modal-modal kecil $100-200 karena mereka ngerasa kalau gue cuma profit 10% dari $100 cuma $10, cuma 160.000 Ngerasanya sebulan. kecil ya? Rasanya kecil, nggak cukup buat kebutuhan hidup. Emang bener nggak cukup. Emang harus begitu ya? Emang nggak cukup kan? Iya. 160.000, emang bener. Berarti modalnya kurang gede. Modalnya kurang gede. Gitu. Kalau pengen dapatnya lebih gede lagi ya. Kalau pengen dapetnya lebih gede lagi, bukan resikonya dinaikin. Iya. Jadi clear ya bagian situ lah ya. Ah. Kita next bagian ke pertanyaan kedua juga nih. Sebenarnya yang bikin rugi itu karena faktor psikologis, teknikalnya, Backtest. atau karena ngelola modalnya gitu. Oh. Apa mereka itu terlalu percaya diri, overconfident begitu, atau mereka justru ngeluarin lot yang terlalu gede karena ngerasanya di atas angin sampai ngerasa kayak aman sekali Karena dananya gede ya. karena dulunya gede Ah. gitu, atau jangan-jangan ikut sinyal tanpa ngerti sistem di belakangnya. Iya. Menurut lu itu gimana tuh, Bro? Kalau menurut gue ya, Menurut lu? sebenarnya ke faktor psikologisnya yang paling utama. Psikologisnya ya? Iya, next berikutnya adalah cara dia ngelolanya. Contoh Money management. begini, orang itu bakal masuk ke area greed. Area greed itu area serakah. Iya, serakah. Area serakah di sini itu gue pengen ngubah sesuatunya dengan cepat dan instan. Cepat, instan, mudah, mudah gitu. Easy money ya. Easy money bisa disebut orang begitu kan. Nah, easy money-nya di sini adalah konteks mereka bisa mengubah uang sekian jadi sekian berkali-kali lipat dalam jangka waktu cepat. Yang mana kalau begitu resikonya gede. Di saat kejadian bakal ngebuat mereka itu emosi, lotnya tiba-tiba naik. Itu masuk ke bagian cara ngelola modalnya. Cara ngelola modalnya. Udah kayak begitu, lossnya makin dalam, mereka bakal takut. Mereka bakal takut, otomatis penuh keraguan. Di saat menjalankan sistem yang udah ada, mereka ragu-ragu. Profit dikit, ambil udah mau SL, SL-nya ubah siapa tahu harganya balik, yang mana lossnya bisa makin dalam lagi, yang mana ujungnya modalnya bisa habis. Jadi kalau dirangkum dalam satu kalimat adalah fear and greed, area psikologi itu yang bisa merusak semuanya, bahkan di saat dia mengelola modalnya dengan nggak realistis. Berarti kan kalau sistemnya dia begitu, apa bedanya mau judi ya? Iya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Sama-sama. Cuma judinya tuh ya Judinya di forex. Iya, judi di forex. Iya. Judi di forex. Balik lagi, konteks judi di gua kan resikonya lebih gede daripada keuntungan. Resikonya lebih gede daripada keuntungan. benar, Udah, iya. konteks judi juga tuh. Ah. Apapun itu, gue mau buka kafe pun gitu misalkan. Resikonya lebih gede daripada keuntungan, itu menurut gue adalah berjudi. Oke. Kalau slot sekalipun gue bisa ngedapetin keuntungannya itu lebih gede, artinya tingkat keberhasilannya lebih gede. Contoh, tingkat keberhasilannya itu di angka 70% atau 60% bisa mendapatkan keuntungan. Menurut gue itu bukan judi. Yang disebut judi adalah tingkat keberhasilan mendapatkannya itu gambling sekali. Klik. Apa namanya tuh? Teluk, berharap Zeus, Iya. petir gitu kan. Itu kan maksudnya mengharapkan sesuatunya pada suatu hal yang gak terukur gitu loh. Yang mana itu udah jelas judi. Iya. Menghalalkan segala cara ya. Iya, apalagi begini, kita main kartu deh berempat. Iya. Artinya tingkat keberhasilan menang gua adalah itu 25%. 25% itu pun kalau kartu gua bagus. Berarti gua harus mengalahkan Yang tiga ini ya. tiga orang ini. Artinya sejak awal tuh udah kebagi jadi 4. Iya nggak sih? Iya. Sejak awal kayak begitu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya aja ya. Menurut lu nih Mas Ton gitu, kayak gimana sih yang dipunya buat orang yang punya modal dana gede sebelum memulai trading? Jadi nanya mindset yang dipunya itu harus gimana gitu. Iya, mindsetnya harus gimana ya? Pola pikirnya yang benar harus apa gitu kan. Buat yang modalnya gede. Iya, modalnya gede. Karena banyak orang yang modal punya 100 juta itu suka kejebak. Pengen cepat balik modal atau ngerasa mampu nanggung resiko. Balik lagi ke sama mirip-mirip kayak yang tadi lah ya. Yang kayak tadi, padahal mentalnya belum tentu siap. Harusnya pola pikir awalnya gimana sih? Nah, kalau gua balik lagi nanya sih bener sih Jack Ke orangnya. kenapa mau mikir? Iya sih. Kenapa mau mikir? Ya karena gua pengen menjalankannya dengan benar. Next berikutnya adalah bagaimana? Kenapanya dulu harus tahu.
Why-nya ya. Why-nya dulu. Kalau udah tahu ya bener. Tujuan gua kenapa ini karena bener-bener pengen bisa ngejaga yang namanya resiko. Bener-bener tuh why-nya bener-bener dipegang. Baru gimananya bisa dijalankan. Gimananya adalah resiko di depan. Udah mikir resiko di depan. Tetap balik lagi ya, resiko di depan. Ya, Jack, gimana kita bakal tahu bisa menghadapi semua tantangan, semua apa namanya, semua badai atau drawdown yang bakal kita hadapi kalau kita nggak mikirin resiko di depan. Iya sih, setuju sih gue. Ya karena apa ya? Ya balik lagi ke yang tadi sih, kalau mikirnya untung, yang ada buntung. Yang ada buntung, Iya, bener. Bahkan mikirin resiko di depan tuh worst case-nya. Worst case itu kemungkinan terburuk. Ya. Drawdown kejadian misalkan di pertengahan. Kita jangan mikir kalau kejadian di pertengahan, itu kan secara proyeksi data aja. Iya. Kalau kejadian di awal, kuat nggak dana gua? Kalau Non kejadian di floating awal, ya. non floatingnya juga kuat nggak di awal? Bukan masalah kuat apa enggaknya sih kalau kata gue, mental dianya. Kuat juga nggak? Iya sih bener. Tahu kuat atau enggak adalah pas dicoba. Makanya dengan resiko yang kecil dulu. Makanya pola pikirnya adalah Coba resiko dulu di lah ya. depan. Balik lagi ke situ, itu yang sering Pak Tito bilang, resiko di depan, resiko di depan. Iya, Susah nggak menerapkannya? Susah. Pasti susah. Perlu dilatih sampai jadi kebiasaan. Setelah tahu efek dari manfaat ya, dari memikir resiko di depan, nanti juga bakal ketagihan kok. Orang ketagihan apa sih? Karena udah ngerasain efek enaknya kan? Iya. Ya udah, Harus dibiasain dulu berarti ya. harus dibiasain sampai dia ngerasa titik temu efek enaknya dari pola pikir resiko di depan. Nyampe kenyamanan dia dapet ya. Ya sekarang gini dah, lu kenapa sering ngopi? Karena ngopi efeknya buat lu enak gitu loh, buat lu lebih seger atau Udah lu jadi bisa. kebiasaan. Ini udah jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan. Sama aja. Kalau pagi tuh harus, ya kalau nggak sarapan pasti langsung kopi kan. Kopi udut lagi, Maroko. sama rokok gitu kan. Tapi sekarang dari rokok deh gitu, gua ngambil contoh. Sekarang udah jarang ngerokok, gara ngepot. Pas awal-awal tuh itu susah banget, Bro. Susah banget. Masih pengen ngerokok juga. Jadi ini untuk nahannya susah banget ya pengen ngerokok ya. Tapi pas begitu udah gua jalanin seminggu bener-bener gak ngerokok tuh. Kayak gua nyobain satu rokok tuh punya cewek gua, dan itu asapnya udah bau banget anjir, gak enak. Karena lu udah kebiasaan iya ini. bener. Kebiasaannya udah berubah. Iya, kebiasaannya udah berubah. Gitu. Balik lagi berarti ujung-ujungnya Habit ya. untuk membentuk habit ya jelas butuh waktu. Iya. Jadi kalau untuk menerapkan pola pikir resiko di depan itu butuh waktu, jadi nggak instan juga. Kalau misalkan cara ngebentuk habit yang bagus gimana? Kalian baca buku aja, bukunya James Clear, Atomic Habit. Di situ jelasin semua kan? Iya bagus sih itu. Nah, itu bagus tuh dari Tapi jangan dibaca doang nggak sih? Jadi jalanin juga. Iya, praktekin, Iya, dipraktekin. ujung-ujungnya. Ya kan otomatis yang nanya begini karena pengen ngepraktekinnya gimana kan? Iya. Ya bisa memulai dari buku itu juga. Nanti gue bahas lah. Nanti gue bakal bikin monolog ngebahas tentang pembentukan habit yang bermanfaat untuk di tradingannya lewat bukunya James Clear gitu. Nantilah gue bikin monolog. Nextnya lah ya. Iya, kita next ke pertanyaan juga. Kalau orang pengen ikut signal, modal gede nih Mas Tony, tapi dia nggak ngerti manajemen resikonya, bahaya banget nggak sih? Udah pasti bahaya banget. Iya, udah pasti bahaya. Udah nggak perlu ditanya lagi. Misal dia ikut signal kayak tadi Sumeli begitu, Kayak kita lah ya. kayak kita juga gitu kan, pakai lotnya gede, pakai lotnya gede, oke. Nggak ngerti maksimal floating yang ditahan, oke. Itu bisa jadi bumerang kah? Udah pasti jadi bumerang. Iya. Udah nggak perlu ditanya kali, udah jelas banget lotnya gede, nggak tahu bisa nahan floating. Kita dari tadi juga kan baca resiko terus nih. Ya udah pasti gak sih itu? Udah pasti kan? Udah pasti. Jadi kalau misalkan ditanya pertanyaannya jawabannya apa, ini udah kejawab banget. Udah kejawab banget, iya bener. Kalau orang ikut signal modal gede tapi dia nggak ngerti manajemen resiko, bahaya banget gak sih? Udah pasti bahaya. Udah nggak perlu dijawab lagi. Jadi Bener, next ini pertanyaannya udah nggak perlu dijawab lah kalau itu. Ya udah kejawab juga. Udah kejawab juga. Secara gak langsung ya Secara tadi. nggak langsung. Sama pertanyaannya sendiri malah. Iya, sama pertanyaan sendiri. Oke, ada nggak sih cara paling simpel buat orang bermodal gede bisa proteksi dirinya di awal? Iya tuh, gua baru denger juga tuh, Bro. Gimana sih itu? Karena maksud mereka itu biar nggak jadi korban cuan cepet yang ujungnya malah modal habis. Harusnya dari modal dulu, harusnya dari mana dulu? Pahami sistemnya kah? Ngobrol dulu sama orang yang udah coba kah atau gimana dulu? Yang udah pasti ya ketemu sama orang yang udah pernah coba ya. Oh bener sih, iya bener.
Tetap balik lagi, mentor itu penting. Mentor itu penting, iya. Iya, karena dan mentor itu yang benar-benar udah terjun ke hal yang belum pernah kita terjun. Jadi kita punya gambaran jelas. Contoh, gue belum pernah ngonten. Kalau gue tanya sama orang yang belum pernah ngonten, gue nanya ke orang yang bego. Orang gue bego nanya ke orang bego. Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Iya. Mungkin ngasih taunya jawaban yang bego. Iya. Ya atau enggak ya dasar-dasarnya aja sih gitu kan yang mereka tahu. Yang mereka tahu gitu kan. Nah, gue itu harus nanya ke orang yang Udah berpengalaman ya. berpengalaman. Ya contoh kayak kita berdua deh. Lu kan udah terjun duluan tuh sama Trades Family gitu. Gua kan baru-baru tuh gak gegara ngeliat lu juga. Jadi di sisi lain ya gua pengen emang udah terjun, cuma ya gua balik lagi ugal-ugalan. Makanya gua pengen belajar ya gua larinya ke lu karena lu udah pengalaman di bidang ini kan. Nah, sekarang begini. Sekarang lu tahu nggak dodon itu apa? Tahu gua. Lu tahu nggak cara menghadapi dodon gimana? Lu udah tahu belum cara ngeliat analis yang bagus atau jelek itu kayak gimana? Iya. Terus bahkan data-datanya yang dari jahitan itu lu udah tahu kayak gimana? Dan lu nanti kan bakal megang akun gua juga tuh yang bakal contain buat teman-teman yang modal 150 jutaan itu nanti. Atau 200 juta atau 100 juta mungkin lah ya nanti. Gitulah. Ya, pokoknya sesuai dengan yang bakal dicontohin lah ya. Ini kan juga lu yang pegang. Iya. Nah, dari situ kan artinya kan lu ngikutin orang yang udah pernah terjun duluan. Iya, Bakal lebih cepet nggak? bakal lebih cepat. Efisien nggak? Lebih efisien lagi. Nabrak kanan kiri nggak? Enggak. Ya udah. Karena ada ya di sisi lain lu nahan juga kan kalau gua agak belok ya lu gak boleh gini gitu kan. Enaknya gitu ada yang ngarahin kan. Ada yang ngarahin dan ada yang tahu batasannya bakal Iya. kayak gimana. Batasannya gimana gitu ya. Sekolah kebanyakannya aturan kan? Iya. Biar tahu apa? Biar tahu aturan. Biar tahu aturan dan tahu batasan. Tahu batasan, kan? iya. Ya udah. Benar. Coba bayangin kalau gua belum terjun, gua belum lama di sini, lu ngikutin gua. Lu ibaratnya ngikutin orang yang sama-sama bego gitu loh. Ya gimana? Tapi kalau yang sama-sama mau belajar bareng gitu. Contoh lah si A ini baru kenal nih. Terus si B juga sama baru kenal nih. Dia sharing gitu. Itu bagus gak kalau kayak begitu? Bagus bukannya enggak sih. Cuma balik lagi ya. Cuma gini, lu ngobrol sama orang yang nggak tahu ke orang yang nggak tahu, ujungnya bakal dapatnya nggak tahu, atau bakal nemu tahu teori yang ibaratnya justru malah melenceng karena nggak tahu, belum pernah terjun. Dia salah tafsir lagi. Salah tafsir lagi. Contohnya begini, ada data jahitan mengatakan bisa dapat sampai 200.000 pips setahun. Drodonnya itu di angka 10.000 pips, Jack. Iya. Buat orang yang belum pernah jalanin, wah 200.000 pips, drodon cuma 10.000 pips. Konsekutif lossnya 32 kali nggak masalah lah, bisa dapat 200.000 pips. Buat orang yang belum pernah jalanin bakal mikir nggak masalah lah. Yang buat yang udah tahu terjun di saking jalanin bakal mikir 32 kali loss, gila. Iya. Untuk bisa jalanin nyaman aja di max 10 kali loss beruntun atau bahkan 15 kali beruntun aja itu udah max. Udah max. Kenapa? Ujungnya psikologi. Lu bayangin aja loss beruntun sampai 15 kali, ini 32 kali loss. Wah, Hancur. mentalnya udah Mentalnya hancur. hancur, Yang iya. mana ngebuat ragu pas jalanin. Berarti kan buat orang yang benar-benar mau belajar ini gitu, kayak kita gini Kopi Signal, itu harus kemana gitu kalau dia nggak punya mentor? Kan Trades Family bisa. Kan lu tadi bilang harus ngerti sistemnya kan? Nah, mereka nih benar-benar nggak ada mentor atau dia cuma ya lihat di YouTube atau lihat Google atau apalah segala macem di sosial media. Itu dia harus kemana? Apa langsung ke TF bisa tuh? Bisa langsung ke TF, daftar ke TF, dapat konsultan, bisa belajar ke merekanya langsung, atau mau bareng-bareng sama kita yang di komunitas juga bisa. Karena di komunitas kita pun kan ada yang modal sampai 800 juta, yang Pak Ahmad itu kan. Iya betul. Ada yang modalnya itu di angka 3.000, yang di modal 50 jutaan, ada yang modalnya itu di angka 70 jutaan, ada yang modal 100 jutaan, ada yang modal 500 jutaan. Jadi kan di situ bisa dibilang modalnya modal yang gede-gede juga gitu loh. Ya udah bukan lumayan lagi ya. Ya ada yang mau hampir 1 M. Kalau sekitaran kita lah ya, maksudnya tuh dana segitu ya udah gede juga gitu. Udah gede ya. gitu kan. Jadi gini sih Jack, perlu adanya mentor. Kalau nggak ke Trades Family, ke Trades Family lebih bagus langsung gitu kan. Atau mau ke kita juga ya silahkan. Ke kita juga silahkan, kita komunitas yang menjalankannya bareng. Apalagi ada benefitnya begini.
dapat jahitan yang harganya 1,9 juta dan bahkan 2 jutaan sebulannya yang perlu kos dikeluarkan, ini cukup keluarnya itu 300.000. Ya iya benar-benar. Itu jadi salah satu poin plus juga sih ya. Iya, poin plus. Jadinya lu nggak perlu keluar sampai 2 jutaan buat signal, cukup keluar 300.000 kan udah lumayan tuh. 1,7 juta tetap di kantong. Iya. Berarti kalau 2 juta sebulan aja berarti setahun itu udah 24 juta. Ya bisa mengurangi kos lah ya. Bisa mengurangi kos dari sisi itu. Iya sih benar-benar. Jadi lebih enak banget gitu kan. Mau memahami sistem, mau memahami tentang apapun itu, ya sama orang yang pernah terjun. Balik lagi ke situ. Oke, next pertanyaan penutup nih ya. Pertanyaan terakhir. Punya modal besar itu lebih berkah atau jebakan kalau nggak ngerti caranya, Mas? Soalnya gue lihat yang kecil modalnya justru lebih hati-hati, yang gede malah banyak yang gambling karena ngerasa nggak apa-apa deh hilang segini, tapi ya hilang juga. Menurut lu berkah gak? Menurut gue sih harusnya berkah ya. Modal gede gitu, saya berkah. Iya, karena dia punya duit ya lumayan gitu, yang belum tentu orang bisa capai gitu kan, buat modal bisnis, terus buat usaha gitu. Dan menurut gue harusnya jadi berkah asal lu bisa ngejalaninnya cara bener. Kalau menurut lu gimana? Tergantung orangnya malah, Jack, kalau gue. Tergantung orangnya. Iya, bakal jadi malapetaka bisa, jadi berkah pun bisa. Tergantung orangnya. Contohnya begini, 100 juta di tangan orang yang tahu akan resiko bakal jadi suatu senjata yang mantep. Udah pasti berkembang ya. Udah pasti berkembang. Tapi 100 juta di tangan orang yang nggak bisa nggak bisa ngelola resiko dengan baik, malah bisa jadi bunuh diri buat dia, yang malah ngilangin uang 100 jutanya itu. Modal 50 juta yang lebih kecil gitu bisa jadi senjata yang mantap, bisa jadi bumerang juga. Tergantung siapa yang megangnya. Iya benar. Jadi tapi kalau ngomongin modal jadi berkah atau enggak adalah, kalau menurut gua adalah, kalau dari lihat modalnya aja itu berkah. Iya, berkah. Karena 10% dari 100 juta aja itu udah 10 juta. Beda dari 10% dari 10 juta, cuma 1 juta doang. Itu berkah. Tapi berkah atau enggaknya balik lagi tergantung siapa yang jalaninnya, orangnya. Siapa ya? Iya sih bener-bener. Jadi menurut gua sih berkah atau enggaknya, kalau kalau gua lebih ngeliat orangnya. Tergantung. Kalau yang nggak berkah tuh kadang kayak adalah gitu beberapa orang dari kalangan yang lumayan atas gitu, yang lumayan ada. Dia mikirnya tuh pasti gini, oh sekarang gua udah usaha segini nih, gue pol-polan deh gitu, kalau habis ya gue bisa minta bokap gitu. Kadang ya yang kayak gitu tuh ada juga ya. Oh banyak yang begitu, tapi kita sama-sama tahu ujungnya lah. Iya sih bener. Nggak bakal kemana-mana, cuma hidupnya bakal ribet nggak? Enggak. Ya, enggak. Karena bisa minta bokapnya. Karena ada power belakang. Ada power belakang, ada sponsor yang kuat nih, gitu kan. Nggak mengganggu hidupnya, cuma ya nggak kemana-mana soal tradingnya. Nanti bakal ngalamin dia pernah profit, ujungnya ketagihan. Gue anjir, gue mengubah 10 juta jadi 50 juta nih semalam gitu kan. Walaupun ujungnya habis, kayaknya kesalahannya di sini deh. Cobain lagi sama dia, oh beneran nih bisa dapat segini lagi, tapi ujungnya ludes lagi, jadi nggak kemana-mana. Jadi pernah profit doang. Nggak profit konsisten. Profit konsisten apa sih? Yang bisa mendapatkan profit dalam jangka waktu yang panjang. Iya. 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Jadi yang ujung-ujungnya yang dinikmatin itu adalah modal dari hasil profit, yang dinikmatin profit dari hasil profit. Iya, profit dari hasil profit. Itu yang disebut kita bisa konsisten juga kan. Disebut konsisten ya? Iyalah. Ujungnya kan bisnis pengen berkembang. Betul. Usaha pengen berkembang. Jadinya masa iya kita terus-terusan deposit. Artinya kan kita malah nginfusin suatu bisnis yang masih minus terus. Malah donasi ke broker ya? Malah donasi ke broker gitu. Buat apa gitu kan? Untung buat broker. Ini donasi ke gua aja ya? Ini donasi ke gua aja buat bayar kopi nih. Iya, lumayan kalau 100 juta buat beli kopi. Bisa buat setahun lebih gitu. Setahun lebih, atau bisa ya gua racik lah, bisa jadi berapa gitu challenge. Iya, bisa challenge jadi berapa kan? 100 juta jadi berapa M gitu. Iya kan maksudnya itu kan itu ya duit orang juga gitu. Kalau loss ya gak masalah juga ya. Kalau ngasih ya bisa kok ngubah 100 juta jadi 10 M, Jack. Bisa. Tapi butuh waktu 10 tahun, 15 tahun. Ya butuh waktu. Bisa nggak? Bisa. Tapi butuh waktu yang panjang. Lama banget. Lama banget. Emang pasti kalau lu lakuin bisa? Belum pasti. Gua udah ngomong lama banget sih. Mending lama tapi pasti daripada cepet tapi nggak pasti.
Iya enggak? Iya benar. Mending lama tapi pasti. Lama tapi pasti. Ya karena buat ngecapai sesuatu yang kita mau tuh ya nggak bisa cepet-cepet juga kalau nggak ada sponsor ya. Ini gue pernah dapat edukasi begini dari Ko Andrew Susanto yang punya Pusat Gadai Indonesia. Waktu itu tuh ada semacam kegiatan Zoom begitu, seminar. Ko Andrew Susanto ngisi, gue ada di situ. Semua hal itu butuh kesabaran, selalu konsistensi dan persisten. Konsisten dan persisten. Konsisten di sini adalah ya ketekunan juga kan. Ya, Melakukan sesuatu terus menerus, dan persisten itu adalah kegigihan lah atau ketangguhan. Ketangguhan, oke. Dan di sini adalah nggak ada suatu hal yang instan yang didapat. Mending lama atau butuh waktu tapi pasti daripada mikirin cepet yang nggak pasti. Karena yang pasti itu enak yang di tangan. Contoh, daripada mikirin profit 500% setahun, lebih baik mikirin cuma 100% setahun. Yang mana yang lebih pasti? Iya benar. Jadi lebih Ya kalau pasti kan berarti masuk kantong. iya. Lebih baik masuk kantong daripada yang nggak masuk Nggak kantong. masuk kantong. Ya kan? Iya, Lebih baik begitu. Jadi intinya modal 100 juta itu atau modal gede itu garansi pasti aman? Jawabannya adalah enggak. Enggak. Bisa habis, bisa berkembang. Bisa berkembang tergantung orangnya. Orang yang bisa berkembang adalah orang yang mikirin resiko di depan sejak awal. Jadi closing statementnya itulah yang bisa kita share. Resikonya tetap Resikonya, resiko dan resiko aja selalu. Jadi itu aja yang bisa kita bahas di video kali ini. Makasih udah nonton sampai akhir. Thank you. Cheers.